Matahari pagi di pasar induk itu terasa membakar kulit, namun hati Budi dipenuhi rasa sejuk yang luar biasa. Setelah 2 tahun membanting tulang di Jepang sebagai pejuang devisa, akhirnya ia menginjakan kaki di tanah kelahirannya. Di tangannya, sebuah koper besar berisi oleh-oleh dan impian untuk segera memeluk istri tercintanya, Sarah, serta ibunya yang selama ini menjadi alasan ia bertahan di tengah kerasnya pekerjaan konstruksi di negeri orang. Budi sengaja tidak memberi kabar. Ia ingin melihat binar kebahagiaan di wajah mereka saat ia tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mewah yang ia bangun dari hasil keringatnya sendiri. Sebelum menuju rumah, Budi memutuskan mampir ke pasar. Ia ingin membelikan bahan-bahan masakan kesukaan ibunya untuk merayakan kepulangannya. Namun, di antara tumpukan sampah sayur yang membusuk di sudut pasar yang kumuh, langkah Budi mendadak terhenti. Jantungnya seakan dihantam gada besar, napasnya terasa sesak seketika. Ia melihat seorang wanita tua dengan hijab lusuh yang warnanya sudah memudar dan dipenuhi noda tanah. Wanita itu sedang berjongkok di atas tanah yang becek, tangannya yang gemetar tampak sibuk memunguti sisa-sisa sawi dan kubis yang telah dibuang oleh para pedagang karena sudah layu. Budi mengenal punggung itu. Ia sangat mengenali cara wanita itu bergerak. "Ibu," bisik Budi hampir tak terdengar. Suaranya tercekat di tenggorokan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Wanita tua itu menoleh perlahan. Saat matanya bertemu dengan mata Budi, bukannya pelukan hangat atau tangis rindu yang didapat, melainkan raut ketakutan yang luar biasa. Ibu Budi tersentak, menjatuhkan sayuran kotor yang baru saja ia pungut. Ia mundur beberapa langkah dengan tatapan nanar, seolah-olah Budi adalah ancaman yang menakutkan. Tubuhnya yang kini jauh lebih kurus dan renta bergetar hebat. "Budi, kamu kenapa sudah pulang, nak?" Tanya ibunya dengan suara serak dan bergetar, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang cekung. Budi berlari mendekat, mengabaikan tatapan orang-orang di pasar, lalu memeluk tubuh ringkih itu dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu ada di sini? Di mana Sarah? Kenapa ibu memungut sampah seperti ini?" Tangis ibunya pecah, sebuah tangisan penuh penderitaan yang selama ini ia pendam sendirian di jalanan. Dengan bibir yang masih bergetar karena trauma, ia menjawab pelan, "Rumah kita sudah tidak ada, Budi. Sarah istri yang kamu banggakan itu sudah pergi. Dia menjual rumah dan mobilmu tak lama setelah kamu berangkat ke luar negeri. Ibu diusir malam-malam tanpa membawa apapun. Dia bilang kamu tidak akan pernah kembali lagi." Dunia Budi serasa gelap seketika. Amarah dan kepedihan menyatu, membakar dadanya hingga sesak. Bagaimana mungkin wanita yang ia percayai sepenuhnya tega membuang ibunya ke jalanan demi harta? Dunia Budi serasa berhenti berputar mendengar pengakuan ibunya di tengah kebisingan pasar yang kusam itu. Kalimat, "Rumah kita sudah tidak ada," terus terngiang, menghantam kesadarannya lebih keras daripada deburan ombak di negeri orang. Dengan tangan yang masih gemetar, Budi menuntun ibunya menjauh dari tumpukan sampah sayur, membawa raga renta itu ke sebuah warung kecil yang sepi. Di bawah lampu warung yang temaram, Budi melihat betapa hancurnya wanita yang telah melahirkannya itu. Kerudung ibunya yang kumal menjadi saksi bisu betapa kejamnya dunia memperlakukannya selama Budi tidak ada. Sambil menyuapi ibunya pelan, Budi mendengarkan setiap patah kata yang keluar dengan penuh kepedihan. "Sarah bilang kamu mengirim surat, Budi. Dia bilang kamu sudah punya keluarga baru di Jepang dan tidak akan pulang lagi. Dia membawa orang-orang berseragam ke rumah, memaksa ibu menandatangani kertas yang ibu tidak mengerti. Malam itu juga, barang-barang ibu dilempar ke jalan. Isak sang ibu, air matanya jatuh membasahi nasi yang bahkan sulit ia telan. Ternyata, selama ini semua uang yang Budi kirimkan setiap bulan tidak pernah sampai ke tangan ibunya. Sarah telah memutus semua akses komunikasi dan membangun tembok kebohongan yang sangat rapi. Rasa tidak percaya membawa Budi menuju alamat rumah mewahnya sore itu juga. Namun, setibanya di sana, kakinya lemas seketika. Pagar rumah yang dulu ia pilih sendiri warnanya kini telah berganti. Sebuah papan nama asing terpasang di depan gerbang. Rumah yang ia bangun dengan darah dan air mata, yang ia mimpikan menjadi tempat berteduh ibunya di masa tua, kini telah dihuni oleh orang lain. Penjaga keamanan di komplek itu mengenali Budi dan menatapnya dengan tatapan iba yang menyakitkan. "Mas Budi baru pulang? Mbak Sarah sudah pindah 6 bulan lalu, Mas. Katanya rumah ini dijual karena Mas Budi mau menetap di luar negeri. Dia pergi membawa mobil baru itu bersama seorang laki-laki." Bisik satpam itu pelan,
seolah takut melukai hati Budi lebih dalam lagi. Darah Budi mendidih. Pengkhianatan ini bukan sekadar tentang harta yang ludes, tapi tentang harga diri yang diinjak-injak dan seorang ibu yang dibiarkan kelaparan di jalanan. Sarah tidak hanya mencuri uangnya, tapi dia telah mencuri nyawa dan kebahagiaan ibunya. Di depan rumah yang kini bukan lagi miliknya, Budi mengepalkan tinju dengan mata merah menyala. Ia bersumpah, sejauh apapun Sarah lari dan sedalam apapun dia bersembunyi, Budi akan menemukannya. Langkah kaki Budi terasa sangat berat saat meninggalkan gerbang rumah yang kini telah dihuni orang asing itu. Sumpah yang ia ucapkan di bawah langit senja bukan sekadar gertakan. Itu adalah janji seorang anak yang melihat kehormatan ibunya diinjak-injak. Namun, ia sadar amarah tanpa rencana hanya akan membuatnya kalah. Budi membawa ibunya ke sebuah kontrakan kecil di gang sempit, tempat yang jauh lebih layak daripada pasar, meski hatinya teriris melihat sang ibu harus tidur di atas kasur tipis. Di sana, di bawah remang lampu pijar, Budi mulai membuka ponselnya, memulai perburuan digital untuk melacak jejak wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Aksesnya ke media sosial Sarah memang sudah diblokir total sejak setahun lalu dengan alasan ponsel rusak. Namun, Budi tidak bodoh. Dengan bantuan akun lama miliknya yang jarang digunakan, ia mulai menelusuri daftar pengikut teman-teman dekat Sarah. Napasnya memburu saat ia menemukan sebuah akun anonim yang sering menandai lokasi-lokasi mewah. Di salah satu unggahan foto 6 bulan lalu, Budi melihat sesosok wanita berhijab modis dengan kacamata hitam mahal sedang duduk di sebuah restoran mewah. Meski wajahnya setengah tertutup, Budi mengenali jam tangan emas di pergelangan tangannya. Itu adalah jam tangan yang ia kirimkan dari Tokyo sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Namun, bukan hanya Sarah yang ada di sana. Di pantulan kaca restoran dalam foto itu, Budi melihat bayangan seorang pria yang sangat ia kenal. Pria itu memakai jaket kulit yang dulu sering dipinjamkan Budi padanya. Itu adalah Randy, sahabat karib Budi sejak masa SMA, orang yang ia titipkan untuk menjaga Sarah dan ibunya selama ia di Jepang. Tangan Budi bergetar hebat hingga ponselnya hampir jatuh. Luka pengkhianatan ini terasa 2 kali lebih dalam. Orang yang ia anggap saudara, yang ia beri uang saku tambahan untuk membantu menjaga keluarganya, ternyata adalah duri dalam daging. Budi segera menghubungi nomor Randy, namun nomor itu sudah tidak aktif. Ia kemudian teringat pada seorang teman lama yang bekerja di bank tempat ia biasa mengirimkan uang remintansi. Dengan sisa tenaga dan harapan, Budi merencanakan pertemuan rahasia keesokan harinya. Ia harus memastikan satu hal, apakah Randy juga yang membantu Sarah memalsukan dokumen-dokumen itu? Di dalam kamar kontrakan yang sempit, Budi menatap ibunya yang sudah terlelap dengan sisa air mata di pipi. Demi tiap butir sayur yang ibu pungut di pasar, aku tidak akan membiarkan mereka tidur nyenyak, bisiknya dengan suara dingin yang mematikan. Malam itu, dinginnya lantai kontrakan seolah menembus hingga ke tulang Budi. Namun rasa panas di dadanya jauh lebih membakar. Ia menatap wajah ibunya yang terlelap. Garis-garis keriput itu adalah peta penderitaan yang tak sanggup ia bayangkan sebelumnya. Janji yang ia bisikan bukan sekadar kata-kata kosong. Setiap tarikan napas ibunya yang berat adalah pengingat bahwa ada harga mahal yang harus dibayar oleh Sarah dan Randy. Begitu fajar menyingsing, dengan mata merah karena kurang tidur, Budi bergegas menemui Hendra, teman lamanya yang bekerja di bagian administrasi sebuah bank swasta tempat ia selama ini menyetor devisa. Pertemuan di sebuah kedai kopi pinggiran itu berlangsung tegang. Hendra menyodorkan beberapa lembar salinan rekening koran dengan wajah prihatin. "Bud, aku sebenarnya sudah curiga sejak setahun lalu. Aliran danamu tidak pernah mengendap lebih dari 24 jam. Begitu masuk, langsung ditarik tunai atau ditransfer ke rekening pihak ketiga," ujar Hendra pelan. Budi melihat deretan angka itu dengan tangan gemetar. Uang yang ia kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawa di ketinggian gedung-gedung Tokyo, ternyata mengalir deras ke rekening atas nama Randy Saputra. "Bukan itu yang paling parah, Bud," lanjut Hendra sambil mengeluarkan sebuah dokumen fotokopi surat kuasa. "Lihat tanda tangan ini. Ini digunakan Sarah untuk mencairkan deposito daruratmu dan mengalihkan sertifikat rumah sebagai jaminan sebelum akhirnya dijual." Budi terperangah. Tanda tangan itu memang sangat mirip dengan miliknya, namun ada goresan kecil yang hanya ia yang tahu itu palsu. Hati Budi mencelos saat Hendra menceritakan bahwa Sarah datang ke bank membawa seorang pria yang mengaku sebagai Budi, lengkap dengan KTP palsu yang menggunakan foto Randy namun dengan data identitas Budi. Kenyataan ini menghantam Budi lebih keras dari apapun. Ini bukan sekadar perselingkuhan,
Ini adalah perampokan identitas yang terencana dengan sangat rapi. Mereka tidak hanya mengambil hartanya, mereka menghapus keberadaan Budi dari hidupnya sendiri. Saat ia sedang berjuang melawan cuaca ekstrim di Jepang, mereka tertawa di atas penderitaan ibunya, memasukkan wajah dan namanya untuk menguras keringatnya. Budi mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Kemarahannya kini telah berubah menjadi energi dingin yang mematikan. "Hendra, kamu tahu di mana alamat terakhir yang mereka gunakan untuk korespondensi?" Tanya Budi dengan nada suara yang sangat datar, sebuah ketenangan yang justru menyimpan badai besar di dalamnya. Hendra ragu sejenak, lalu menyodorkan sebuah catatan kecil. Alamat itu bukan di apartemen mewah, melainkan sebuah perumahan baru di pinggiran kota yang cukup terpencil. Catatan kecil dari Hendra itu terasa seperti bara api di dalam saku jaket Budi. Alamat sebuah perumahan di pinggiran kota yang terpencil menjadi satu-satunya kompas bagi amarahnya yang kini mendingin menjadi dendam yang terukur. Pagi itu, dengan mengendarai motor sewaan, Budi membelah kemacetan pinggiran kota dengan pikiran yang berkecamuk. Ia membayangkan sebuah rumah mewah dengan taman luas tempat Sarah dan Randy menertawakan penderitaannya. Namun, setibanya di lokasi, kenyataan yang ia temukan justru jauh lebih ironis dan terasa sangat nyata bagi siapapun yang pernah tertipu oleh fata morgana harta. Alamat itu merujuk pada sebuah rumah di perumahan subsidi yang tampak gersang dan kurang terawat. Tidak ada kemewahan yang ia bayangkan. Di depan pagar yang catnya mulai mengelupas, terparkir mobil SUV milik Budi, mobil yang ia beli dengan kerja keras di Jepang, namun kondisinya kini kusam dan berdebu. Budi mematikan mesin motornya dari kejauhan. Matanya menatap tajam ke arah pintu rumah yang terbuka sedikit. Dari dalam, sayup-sayup terdengar suara teriakan yang sangat ia kenal. Namun nadanya bukan lagi tawa manja, melainkan makian yang penuh keputusasaan. "Aku sudah kasih semuanya, Randy. Rumah itu sudah laku, mobil sudah di tanganmu. Kenapa sekarang kamu bilang uangnya habis buat bayar utang judi?" Suara Sarah melengking, pecah oleh tangis yang terdengar sesak. Budi terpaku di atas motornya. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Sarah keluar ke teras dengan jilbab yang terpasang asal-asalan. Wajahnya sembab tanpa riasan mewah seperti di foto media sosialnya. Tak lama kemudian, Randy menyusul keluar dengan wajah garang. Sama sekali tidak tampak seperti sahabat yang dulu selalu bersikap santun. Randy mencengkeram lengan Sarah dengan kasar hingga wanita itu meringis kesakitan. "Jangan berisik. Kamu pikir menjual rumah itu gampang? Kita butuh uang untuk tetap sembunyi sampai Budi dipastikan tidak akan mencari kita lagi," bentak Randy. Pemandangan itu membuat Budi hampir hilang kendali. Di satu sisi, ada rasa puas melihat mereka mulai saling menghancurkan, namun di sisi lain, amarahnya memuncak saat menyadari bahwa rumah hasil keringatnya kini habis hanya untuk meja judi pria pengkhianat itu. Sarah, yang tega mengusir ibu kandung Budi demi pria ini, kini justru sedang menuai badai dari benih yang ia tanam sendiri. Pengkhianat itu kini sedang dikhianati oleh pilihannya sendiri. Budi mengeluarkan ponselnya, merekam setiap detik pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan Randy sebagai bukti tambahan yang tak terbantahkan. Rekaman di layar ponsel itu menjadi saksi bisu betapa hinanya akhir dari sebuah pengkhianatan. Budi melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Sarah, wanita yang dulu ia ratukan, kini bersimpuh di lantai teras yang berdebu, menangisi sisa-sisa harga dirinya di depan pria yang telah menghancurkan hidup mereka. Amarah yang tadinya meluap kini mendingin, berubah menjadi sebuah tekad bulat. Ia menyimpan ponselnya ke dalam saku jaket, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari balik bayangan pohon besar. Suara gesekan sepatunya di atas kerikil tajam seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenangan palsu Sarah dan Randy. "Dulu, aku bekerja di bawah terik matahari Jepang hanya agar kamu bisa tidur nyenyak di rumah yang layak, Sarah." Suara Budi menggema, tenang namun penuh penekanan yang mematikan. Seketika, pertengkaran itu terhenti. Sarah dan Randy menoleh serentak. Wajah Sarah memucat seputih kapas. Matanya melotot seolah baru saja melihat hantu yang bangkit dari liang lahat. Ia mencoba berdiri, membetulkan hijabnya yang sudah berantakan dengan tangan gemetar hebat. Sementara Randy, si pengkhianat yang tadinya begitu garang, mendadak kehilangan keberaniannya. Ia mundur satu langkah, bersembunyi di balik pintu yang catnya mulai mengelupas. "Budi, kamu harusnya masih di sana," bisik Sarah, suaranya nyaris hilang ditelan ketakutan. Budi berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti beban bertonton bagi mereka yang bersalah. Ia berhenti tepat di depan teras, menatap Sarah dengan tatapan yang kosong.
Aku pulang bukan untuk melihatmu menangisi uang yang dibawa kabur penjudi ini, Sarah. Aku pulang karena aku melihat ibuku memulung sayur sisa di pasar. Ibuku, yang kamu usir seperti sampah saat aku berjuang demi kamu. Budi berteriak di akhir kalimatnya, membuat Sarah tersungkur kembali ke lantai, terisak histeris. Randy mencoba membuka suara. Bud, dengerin dulu, ini semua salah paham. Namun, sebelum Randy menyelesaikan kalimatnya, Budi sudah mengangkat tangannya, menunjukkan layar ponsel yang berisi rekaman pertengkaran mereka tadi. Semuanya sudah terlambat. Aku punya bukti pemalsuan dokumen, aku punya rekaman kekerasanmu, dan aku punya saksi bahwa kalianlah yang mencuri hidupku, kata Budi dingin. Sarah mencoba merangkak mendekati kaki Budi, memohon ampun dengan derai air mata yang tak lagi bermakna. Namun, Budi menarik kakinya menjauh. Kehadiran Budi di sana bukan untuk memaafkan, melainkan untuk memulai babak baru dari penderitaan yang harus mereka tanggung. Tangisan Sarah pecah semakin menjadi-jadi, suaranya melengking pilu di antara debu teras rumah subsidi yang gersang itu. Tangannya yang gemetar berusaha menggapai ujung celana Budi, sebuah gerakan memohon yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati pria itu. Namun, kali ini Budi berdiri kokoh seperti batu karang, wajahnya dingin tak tersentuh oleh drama air mata yang sedang dipentaskan di depannya. Luka melihat ibunya memungut sayur busuk di pasar sudah menutup rapat pintu maaf di hatinya. Budi, tolong dengarkan aku sekali saja. Aku hilaf, aku kesepian selama kamu tinggalkan. Raung Sarah dengan suara serak. Randy yang mempengaruhiku. Dia bilang kamu tidak akan pulang. Dia bilang kamu sudah punya wanita lain di Jepang. Aku takut, Budi. Aku hanya ingin mengamankan masa depan kita, tapi dia malah menipuku dan menghabiskan semuanya untuk judi. Sarah mulai menggunakan taktik klasik, memutarbalikkan fakta dan menyalahkan orang lain. Ia mencoba membangun narasi bahwa dirinya hanyalah korban dari manipulasi Randy. Namun, Budi hanya menatapnya dengan senyum sinis yang menyakitkan. Kesepian? Karena kesepian kamu tega membuang ibu ke jalanan? Karena kesepian kamu membiarkan wanita yang melahirkanku kelaparan sementara kamu pamer kemewahan dengan uang kirimanku? Tanya Budi dengan nada rendah yang justru lebih mengerikan daripada teriakan. Di saat yang sama, Randy yang melihat situasi semakin terjepit, mencoba mengambil langkah 1000. Ia tidak lagi peduli pada Sarah. Matanya melirik kunci mobil SUV yang tergeletak di atas meja teras. Dengan gerakan secepat kilat, ia menyambar kunci itu dan mencoba berlari menuju mobil. Randy tahu, jika ia berhasil membawa kabur mobil itu, ia masih punya modal untuk menghilang. Randy, kamu mau kemana? Teriak Sarah kaget melihat pria yang katanya mencintainya itu justru hendak meninggalkannya sendirian menghadapi kemarahan Budi. Budi tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam, melihat Randy masuk ke dalam mobil dan mencoba menyalakan mesin dengan terburu-buru. Namun, mesin itu tidak kunjung hidup. Budi telah mencabut salah satu kabel mesin semalam saat ia diam-diam memantau rumah itu. Randy terjebak di dalam mobil yang mati total. Sementara dari kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, membelah kesunyian perumahan sepi itu. Budi menunduk, menatap Sarah yang kini lemas tak berdaya. Keadilan tidak pernah datang terlambat, Sarah. Kamu dan Randy akan belajar bahwa harta yang dibangun di atas air mata seorang ibu tidak akan pernah membawa keberkahan. Suara sirine polisi yang semakin mendekat seolah menjadi lonceng pengadilan bagi Sarah dan Randy. Di tengah kepungan lampu biru yang berkedip-kedip, Sarah hanya bisa menatap nanar ke arah Budi, menyadari bahwa suaminya yang dulu begitu pemaaf kini telah berubah menjadi pria sedingin es. Randy, yang terjebak di dalam mobil yang mogok, akhirnya keluar dengan wajah pucat pasi. Ia mencoba melarikan diri ke arah belakang rumah, namun langkahnya terhenti saat beberapa petugas kepolisian sudah mengacungkan perintah untuk menyerah. Sarah meraung histeris saat petugas memborgol tangan Randy. Namun, pemandangan menyakitkan berikutnya baru saja dimulai. Polisi menggeledah tas ransel yang sempat diselamatkan Randy dari dalam mobil. Di dalamnya, bukan hanya sisa uang tunai yang ditemukan, melainkan sebuah amplop coklat besar yang berisi paspor dan 2 tiket pesawat keberangkatan ke luar negeri untuk penerbangan esok pagi. Mata Sarah melotot saat melihat nama yang tertera di tiket itu. Bukan namanya yang ada di sana, melainkan nama seorang wanita lain yang sama sekali tidak ia kenali. Randy, apa ini? Siapa Sinta? Tanya Sarah dengan suara gemetar. Air matanya kini bercampur dengan rasa tidak percaya yang luar biasa. Randy hanya bungkam,
membuang muka dengan ekspresi penuh kebencian seolah Sarah hanyalah sampah yang sudah tidak berguna lagi. Polisi juga menemukan bukti transfer berkala dalam jumlah besar ke rekening wanita bernama Sinta tersebut. Ternyata, selama ini Sarah hanya dijadikan alat. Randy mencuci uang hasil penjualan rumah dan mobil Budi untuk membangun hidup baru dengan wanita pilihannya sendiri di luar negeri, sementara Sarah dibiarkan menghadapi utang-utang yang menumpuk atas namanya sendiri. Sarah ambruk ke tanah, menyadari bahwa ia telah membuang suaminya yang tulus, mengusir ibu mertuanya hingga memulung, hanya demi seorang penipu yang bahkan tidak berniat membawanya pergi. Budi hanya menatap semua kekacauan itu dengan perasaan mual. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa pedih melihat betapa murahnya harga sebuah kesetiaan bagi Sarah. Harta hasil keringatnya benar-benar telah menjadi debu di tangan orang yang salah. Namun, saat petugas hendak membawa Sarah masuk ke mobil polisi, wanita itu tiba-tiba berteriak sambil memegangi perutnya. "Budi, tolong aku. Aku sedang hamil. Budi, ini anakmu. Tolong jangan biarkan anak kita lahir di penjara." Jeritan Sarah tentang kehamilan itu seolah menghentikan waktu sejenak di halaman rumah yang gersang itu. Petugas polisi sempat ragu, sementara Budi terpaku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kalimat, "ini anakmu," terus terngiang, mencoba menyusup ke celah nurani Budi yang paling dalam. Namun, di tengah guncangan batin itu, akal sehat Budi segera mengambil alih. Ia menatap Sarah yang kini bersimpuh lemas, lalu beralih menatap Randy yang sedang diborgol dengan wajah pucat. Sebuah senyum pahit muncul di bibir Budi, senyum yang mengandung luka sekaligus kejelasan. 2 tahun, Sarah. 2 tahun aku di Jepang tanpa sekalipun pulang demi menabung untuk masa depan kita. Suara Budi terdengar rendah namun sangat tajam. Aku baru mendarat kemarin pagi. Kalau kamu hamil, bagaimana mungkin itu anakku? Apa kamu pikir aku sebodoh itu? Wajah Sarah seketika membeku. Kebohongan yang ia lempar sebagai senjata terakhir justru berbalik menghujam jantungnya sendiri. Polisi tetap membawa mereka ke kantor pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes medis untuk memastikan kondisi Sarah. Di Rumah Sakit Bayangkara, hasil pemeriksaan keluar dengan cepat. Dokter mengonfirmasi bahwa Sarah memang benar sedang hamil 8 minggu. Kenyataan itu menghantam Sarah lebih keras dari apapun. 8 minggu lalu adalah saat ia sedang menikmati uang hasil penjualan rumah Budi bersama Randy di sebuah hotel mewah di luar kota. Di ruang tunggu yang dingin, Budi duduk tertunduk. Ia teringat bagaimana dulu ia sangat mendambakan kehadiran seorang buah hati. Namun kini, kabar kehamilan istrinya justru menjadi puncak dari segala penghinaan yang ia terima. Sarah bukan hanya menjual rumahnya, bukan hanya mengusir ibunya, tapi ia juga telah memberikan rahimnya untuk pria lain sambil tetap menggunakan uang keringat suaminya. Randy, di sel tahanan sementara, bahkan tidak sudi melirik Sarah. Baginya, Sarah hanyalah mesin uang yang kini sudah rusak dan tidak berguna lagi. Budi melangkah masuk ke ruang pemeriksaan tempat Sarah terduduk lesu. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak, yang tersisa hanyalah rasa mual yang mendalam. Anak itu tidak berdosa, Sarah. Tapi dia adalah bukti abadi dari pengkhianatanmu. Jangan pernah lagi bawa-bawa namaku untuk menutupi dosamu, kata Budi dengan suara yang bergetar karena menahan tangis. Ia kemudian berbalik, meninggalkan Sarah yang meraung memanggil namanya. Fokus Budi kini hanya satu, pulang ke kontrakan sempit itu dan memeluk ibunya, satu-satunya wanita yang tidak pernah mengkhianatinya meskipun dunia berubah menjadi neraka. Langkah kaki Budi meninggalkan rumah sakit terasa jauh lebih ringan, meskipun beban di pundaknya belum sepenuhnya terangkat. Suara raungan Sarah yang memanggil namanya dengan penuh keputusasaan perlahan memudar, tertutup oleh bisingnya lalu lintas kota yang tidak peduli pada hancurnya sebuah rumah tangga. Di dalam taksi menuju kontrakan, Budi menatap telapak tangannya yang kasar dan pecah-pecah, saksi bisu perjuangannya bertaruh nyawa di negeri orang. Ia menyadari satu hal pahit, harta yang hilang bisa ia cari lagi dengan memeras keringat, tetapi waktu dan martabat ibunya yang sempat terinjak di aspal pasar adalah hutang rasa yang harus ia bayar seumur hidup. 6 bulan berlalu sejak prahara itu meledak. Proses hukum berjalan dengan dingin dan pasti, membongkar setiap lapisan kebohongan yang disusun Sarah dan Randy. Di persidangan yang mengharukan, Sarah akhirnya dijatuhi hukuman penjara atas pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Randy mendapatkan vonis yang jauh lebih berat karena keterlibatannya dalam jaringan penipuan identitas yang lebih luas. Di balik jeruji besi, Sarah harus menanggung beban yang paling menyakitkan,
mengandung dan melahirkan anak dari pria yang bahkan tidak sudi menyebut namanya lagi. Kabarnya, Sarah sering terlihat merenung di sudut sel, baru menyadari bahwa kemewahan semu yang ia kejar dengan cara hianat telah merenggut segalanya. Suami yang tulus, keluarga yang utuh, dan masa depan yang cerah. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang lebih tenang, sebuah warung makan sederhana baru saja memulai hari. Di depannya, terpasang papan kayu bertuliskan, "Warung Masakan Ibu." Budi, dengan pakaian yang bersih dan rapi, tampak sibuk melayani pelanggan yang mulai berdatangan. Di dapur yang harum dengan aroma bumbu tradisional, ibunya tersenyum lebar sambil mengaduk kuali besar. Tidak ada lagi kerudung kumal yang ternoda lumpur pasar, tidak ada lagi tangan yang gemetar memunguti sisa sayuran busuk. Wajah ibunya kini kembali berseri, memancarkan kedamaian yang selama ini dirampas oleh ketamakan menantunya sendiri. "Budi, istirahat dulu, nak. Ini ibu sudah buatkan kopi kesukaanmu," panggil ibunya dengan nada yang penuh kasih. Budi menghampiri ibunya, lalu mencium tangannya dengan takzim di depan para pelanggan. Baginya, pembalasan terbaik bukanlah dengan melihat musuhnya menderita di penjara, melainkan dengan membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari titik nol dan memuliakan ibunya kembali. Ia mungkin kehilangan rumah mewah dan mobil mahal, namun ia menemukan kembali istana yang sesungguhnya dalam doa-doa tulus ibunya. Kini ia sadar, kesetiaan seorang ibu adalah satu-satunya harta yang tidak akan pernah bisa dijual atau dipalsukan oleh siapapun di dunia ini. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa harta dan kesuksesan setinggi apapun tidak akan pernah membawa keberkahan jika dibangun di atas air mata dan penderitaan orang tua. Kesuksesan sejati seorang pria adalah ketika ia mampu menjadi pelindung bagi ibunya, bukan hanya menjadi mesin uang yang diperdaya oleh cinta yang buta. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi dan drama kehidupan lainnya yang menguras emosi. Sampai jumpa di video berikutnya.